Dalam video tutorial kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi Simeres Dev pada laptop, komputer, atau server masing-masing. Nah, jadi perlu saya beritahukan di sini saya mengerjakan video tutorialnya dengan menggunakan sebuah laptop Linux. Jadi disarankan untuk menggunakan OS Linux untuk menjalankan Simeres Dev ini. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pada server Windows juga. Oke, saya buatkan panduannya. Di sini kita buka terminal, kemudian saya tuliskan dulu sebuah perkenalan ya. Kalau software ini bisa terinstall pada OS sebagai berikut. Jadi di sini saya sangat menyarankan untuk menginstalasinya di server Linux karena dia insya Allah lebih stabil dan sumber kodenya terbuka, dia lebih cepat diupdate dan relatif jarang masalah. Sementara kalau untuk server Windows sendiri, sebagaimana yang teman-teman tahu, ada beberapa permasalahan yang mungkin saya tidak sanggup ungkapkan di sini, tapi sebagaimana saya lihat di lapangan rata-rata masih lebih akrab Windows. Jadi nanti saya sediakan video tutorialnya juga. Oke. Tapi bagi yang berminat untuk belajar lebih, silahkan menggunakan server Linux. Oke, Simeres ini sebagaimana yang tercantum di halaman GitHub dari aplikasi ini menggunakan database MongoDB, adalah keluarga dari NoSQL. Jadi tidak ada menggunakan MySQL, tidak ada menggunakan Oracle, tidak ada menggunakan Microsoft SQL Server, semuanya hanya menggunakan satu ini, MongoDB. Nah, sebagai alternatif juga tersedia RedisDB, tapi kalau yang MongoDB ini sangat disarankan kalau yang Redis untuk ekspor. Nah, kenapa beda? Walau sama-sama NoSQL, MongoDB dan Redis ini arsitekturnya berbeda. Jadi nanti kalau untuk lebih lengkap soal itu silakan dipelajari sendiri. Nah, kalau untuk platform saya nggak tahu ini glitch, pokoknya dia ada di websitenya, kemudian atau server lainnya. Nah, jadi kalau untuk platform server, kita bisa menginstal dan menerapkan aplikasi Simeres ini dengan menggunakan sarana infrastruktur IT yang ada di dalam rumah sakit sendiri, atau bisa menggunakan server luar, bisa dari Glitch, Google Cloud, ada Azure, atau VPS swasta lainnya yang terkenal kayak Beyond dan segala macam. Ini bebas sesuai dengan keputusan tim IT dan rumah sakitnya. Tapi yang jelas Simeres ini memberikan kemungkinan dan banyak alternatif untuk pengembangan dan penerapannya. Nah, jadi berdasarkan tujuan
gini, sebelum kita menerapkan Simeres ini untuk pekerjaan di rumah sakit nantinya, pasti kita perlu membutuhkan sebuah server latihan. Jadi nanti harap dipisahkan antara server latihan dengan server produksi, yang mana nanti ketika untuk server latihan ini kita bisa bebas mengoprek-oprek kodenya, logikanya, databasenya. Tapi kalau untuk server produksi itu yang sudah dijalankan untuk digunakan oleh perawat dan dokter. Oke. Nah, jadi sekilas ini saja perbedaannya dan spesifikasinya. Untuk bicara spesifikasi, untuk server nggak ada batas ambang minimal tertentu. Aplikasinya memang dirancang sangat ringan, jadi bebas untuk memilih platform apa saja. Bahkan saya sudah pernah coba jalan di Raspberry Pi yang harganya cuma 600.000. Oke, cukup di sini. Langsung kita latihan. Nah, pertama penting bagi adminnya atau developernya menginstal terlebih dahulu komponen utama dari Simeres ini. Apa itu? Yaitu adalah Node dan Mongo. Nah, bagaimana cara installnya? Itu tergantung dengan OS masing-masing. Ada teman-teman yang menggunakan Fedora, ada yang pakai Red Hat, ada yang pakai CentOS. Nah, kalau di sini saya menggunakan Ubuntu saja. Jadi cara installnya sudo apt. Nah, jadi ini kalau untuk lebih rinci tentang tutorial instalasinya itu silahkan di teman-teman ambil referensi dari YouTube. Ini instalasinya nggak panjang, tapi ini perintah instalasinya. Jadi kalau misalnya di server di laptop Linux teman-teman berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, silahkan dipelajari sendiri, karena tidak serta-merta sama antara suatu OS dengan yang lainnya. Tapi sejauh ini dari beberapa server Ubuntu yang saya coba, ini berhasil. Jadi ini karena berhubung di laptop saya sudah terinstall, maka di sini nggak perlu saya install lagi. Nah, kalau yang belum, silahkan ketikkan perintah ini, tekan enter. Nanti ada konfirmasi yes, kemudian enter, nanti dia akan terinstall otomatis. Nah, setelah diinstal, maka kita bisa cek yang sudah terinstall itu versi berapa dengan cara nah, di sini yang terinstall di tempat saya itu 3,63, kemudian versi Node-nya 14.4. Nah, jadi disarankan untuk teman-teman menginstal versi yang setara atau yang lebih tinggi. Nah, cukup segitu. Nah, sekarang saya mengambil aplikasinya dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman pastikan di laptopnya sudah install Git ya. Seperti ini. Jadi nanti sudo apt install git kemudian enter. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Nah, gunanya adalah untuk menarik file project dari server GitHub ke laptop kita. Nah, kalau sudah terinstall, lalu kita git clone. Nah, sorry. Ini adalah perintahnya, saya tambahkan ya. Nah, jadi ini mulai sekarang kita sebut nama Simeresnya Simeres kami, karena ini nanti bebas diganti oleh nama rumah sakit tempat teman-teman bekerja. Oke, silakan dicoba download. Aplikasinya ringan, hanya sekitar beberapa ratus kilobyte. Nah, jadi kalau sudah terdownload, silakan cek directory ke sini dan bisa dilihat apa saja yang sudah terinstall, yang sudah terdownload. Nah, di sini kita akan perlu sebuah
sebuah file .env. Nah, ini adalah file .env yang sudah saya sering gunakan ya. Jadi silahkan dibuat di sini juga. Nah, jadi di sini teman-teman boleh menggunakan aplikasi editor apa aja, Atom Editor, Sublime Text, Notepad++, atau Visual Studio Code, bebas. Tapi kalau saya lebih senang terminal. Oke, kita ketikkan di sini contoh saja. Kalau sudah kita contoh, bisa kita tutup. Nah, di sini adalah alamat MongoDB dari Mongo yang lokal kita berjalan. Itu masih menggunakan port yang biasa aja, tanpa password, tanpa user admin. Jadi silahkan dibikin settingan security-nya sendiri. Tapi di sini untuk kemudahan tutorial tidak saya lakukan. Nah, jadi DB name ini silahkan di custom sesuai dengan kode teman-teman sendiri, atau ikut rumah sakitnya nggak apa-apa. Oke, kalau udah selesai. Nah, di sini kan sudah ada package JSON ya. Coba kita lihat dulu. Ini adalah daftar dependensi yang akan digunakan aplikasi ini pada sisi server. Nah, karena belum terinstall, maka kita install dulu. Cara Oke, di sini ditemukan 0 kejanggalan. Jadi berarti insya Allah semuanya aman aja. Nah, kita lihat lagi, sekarang sudah ada node modules, artinya dependensinya udah ketarik dan kita bisa ngejalanin sistem ini. Tapi tunggu, kita mesti siapin database-nya dulu. Nah, jadi untuk teman-teman yang tadi sudah selesai install MongoDB, kita bisa akses MongoDB-nya seperti ini. Oke, kalau udah tampil seperti ini, itu berarti kita udah di dalam terminalnya MongoDB. Nah, kita bisa klik CLS untuk membersihkan layarnya. Nah, di sini perintahnya, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah akrab dengan MongoDB, silahkan lihat video tutorial saya yang satu lagi, judulnya tutorial MongoDB Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi silahkan dilihat aja dulu. Tapi kalau misalnya nggak paham dengan tutorial itu, bisa ikutin video tutorial yang lain yang ada di YouTube, banyak banget. Jadi silahkan dicoba ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan basic-basicnya. Nah, ini adalah database yang standby dan available di tempat saya. Jadi ini admin config lokal kayaknya bawaan, jadi nggak usah diambil pusing. Nah, disinilah database kita yang sudah saya pernah kerjakan. Nah, jadi karena berhubung ini untuk tutorial, kita bikin baru ya. Nah, caranya switch to database kami. Nah, sekarang show collections. Nah, di sini kan masih kosong collectionnya, tapi coba kita intip ke use show collections. Nah, ini kalau di database saya yang lama, ini udah available nih 5 buah collection. Nah, jadi sekarang kita kembali ke, kita ingin menambahkan collection baru dengan cara ini hanya untuk menginisiasi tabelnya aja. Sukses.
Ini lakukan untuk setiap collection yang ada di sini ya. Kita contoh aja ya. Nanti akan saya jelaskan maksud dari setiap collection ini. Oke, sekarang ini sudah berhasil kita insert. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang sudah ada 5 buah collection. Nah, collection goods, jadi kalau saya sebut collections itu kurang lebih sama dengan tabel ya. Jadi kalau misalnya pada teman-teman yang sudah biasa dengan CMRS yang lain, itu mungkin sudah tidak asing dengan tabel yang jumlahnya ratusan. Tapi kalau di MongoDB itu cukup dengan 5 buah ini aja udah bisa untuk menghandle seluruh database rumah sakit. Nah, goods ini adalah untuk barang-barang. Nanti ada obat, BHP-nya sama alkes bebas. Ada patients untuk khusus database pasien semuanya. Ini khusus untuk antrian. Jadi ada antrian yang berasal dari pendaftaran di depan atau nanti nebeng web service dari BPJS. Referensi ini adalah untuk daftar harga tindakan dokter sama tarif radiologi dan laboratorium. Users adalah untuk pengguna sistem nanti. Jadi di dalam tabel inilah semuanya ngumpul, perawat, dokter, admin, petugas, apoteker, bla bla bla. Nah, jadi ini kan baru kita insert. Kita harus bersihkan dulu data tersebut. Jadi ini kan masih data contoh. Nah, kita hilangkan lagi. Oke. Oke, di sini sudah terhapus. Jadi sekarang kita di dalam database-nya hanya menyisakan 5 buah tabel kosong. Nah, untuk memastikan dia kosong bagaimana? Oke, sekarang sudah kosong ya. Nah, dengan begini ini bisa dianggap bahwa database-nya sudah available dan ready buat kita jalanin CMRS Dev. Nah, jadi kalau di teman-teman yang sudah terbiasa dengan PHP, kemudian MySQL, tentu lebih akrab dengan yang namanya PHP MyAdmin. Jadi untuk pengelolaan database. Nah, kalau di MongoDB ini sebenarnya banyak juga sih yang kayak PHP MyAdmin seperti RoboMongo, kemudian ada aplikasi lainnya yang bawaan Atlas. Jadi silakan dieksplor aja. Tapi kalau saya pribadi lebih senang dengan terminal ini karena dia lebih concise, istilahnya apa yang kita perintahkan itu yang dikerjakan. Jadi kalau pakai aplikasi tentu visualnya lebih bagus, tapi kalau di sini saya lebih jelas. Itu aja perbedaannya. Oke, kalau udah selesai dengan MongoDB ini, kita pastikan ya bahwa yang ini semuanya tersedia. Kalau enggak nanti diulang lagi. Oke, sekarang untuk close-nya Ctrl C. Nah, di sini kita bisa mulai kerjakan ya. Oke, di sini sudah standby. Sekarang kita masuk ke browser. Nah, untuk mulai menjalankannya, kita bisa ketikkan perintah server.js. Nah, kalau sudah kedip-kedip begini, itu berarti dia sudah mulai jalan. Nah, oke,
udah jalan ya. Di sini dia bilang sudah tersinkronisasi beberapa detik yang lalu. Oke, ini sudah standby. Ini hanya data contoh dummy aja. Oke. Dengan begini selesailah untuk instalasi di laptop masing-masing. Oke. Nah, hanya yang perlu di sini adalah bagaimana cara user manajemennya untuk mengimport data. Nah, jadi karena di sini belum ada usernya, coba saya login dulu ya. Baik, di sini saya barusan saja logout dengan password saya sebelumnya. Jadi coba kita stop lagi servernya, kemudian kita jalankan. Jadi selain node server itu untuk perintah menjalankan pada perintah untuk menjalankan server pada mode produksi. Sementara kalau untuk development disarankan menggunakan mode mon server.js. Nanti bisa diinstal sendiri dengan cara npm install nodemon. Bebas, nanti tutorialnya juga ada. Nah, ini kalau dieksekusi sama aja. Tapi dia lebih cocok untuk development mode, istilahnya mode latihan. Nah, jadi pada database yang sudah kita install tadi itu baru tersedia satu user. Nah, apa itu usernya? Username admin, password admin. Nah, login. Kita berhasil login. Nah, kita lihat di sini. Oke. Peranannya adalah admin, bidangnya manajemen. Oke. Nah, orang manajemen dia bisa mengakses halaman manajemen. Nah, apa yang bisa dia akses adalah 3 submenu ini: pengguna, referensi, dan database. Nah, untuk memulai sistem ini pertama kali sebelum di otak-atik yang lainnya, penting untuk adminnya bekerja sama dengan tenaga administrasi medis untuk menyiapkan data-data bahan yang akan diimport. Nah, yang paling penting sekali itu adalah file import daftar tarif tindakan. Nah, jadi ini saya sediakan di sebuah Google Docs yang bisa diakses melalui halaman GitHub tadi. Sudah saya disediakan linknya, panduan import referensi. Nah, ini adalah data contoh tarif tindakan yang bisa diinputkan. Jadi mohon untuk disesuaikan pengkodian ini dibuat seragam. Jadi kalau poli gigi, kalau ada poli lainnya silakan diketik penyakit dalam. Nah, ini nanti pengkolopongkannya yang lebih khusus lagi. Jadi dalam penyakit dalam itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nanti kalau kurang jelas atau bingung, nanti bisa dikonsultasikan ke saya di nomor HP yang saya sediakan di description. Nah, jadi tapi kayaknya bisa dikerjain sendiri deh. Di sini adalah harga, nama tindakannya, kemudian ini tinggal ini semuanya dihapus, kemudian diganti dengan apa yang tersedia di rumah sakit. Oke. Nah, ini bisa di-download file, kemudian download file CSV-nya, di-download ya. Oke. Ini bisa di-download di sini. Save. Oke, kalau sudah di-download, nanti kembali ke halaman aplikasi, kemudian import data master. Jadi diklik aja ini, kemudian open. Ini saya tidak tidak menganjurkan untuk seorang admin melakukannya sendiri tanpa dipandu oleh yang relatif lebih expert, karena file CSV ini dia bentuknya tidak sama dengan tabel. Jadi tapi untuk demi kemudahan tutorial saya bikin seperti ini ya. Berhasil import reference 504 baris. Silakan refresh katanya. Oke. Nah, mengapa rentan daftar tarif tindakan itu? Karena sekali dia terinput maka
database akan merekam dia selamanya. Nah, jadi perlu sekali untuk berhati-hati dalam mengisikan data yang dituliskan di sini tadi sama proses mengimportnya. Jadi kalau sangat disarankan belajar, latihan, salah, hapus lagi semuanya, install lagi semuanya. Oke. Nah, jadi ini untuk melatih ketelitian saja. Nah, jadi di sini kalau sudah terinstall, terupload, maka nanti bisa diakses di sini. Bisa tambah tarif seperti tadi ya, grup 1 2 3, atau mengubah yang sudah ada. Nah, jadi di sini saya sediakan warning bahwa data ini berbahaya untuk dirubah, jadi mohon perhatiannya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa data tindakan tidak bisa dihapus karena bisa jadi daftar tindakan yang ingin kita hapus itu sudah terlanjur terpakai oleh dokter, dan menghapus item tindakan tersebut bisa berbahaya terhadap kekonsistenan data yang sudah tersedia di dalam rekam medis elektronik. Oke, ini udah beres urusannya. Sebenarnya tidak hanya file ini ya, daftar tarif tindakan. File tombol import data ini juga bisa menerima data pasien, data import data master barang, bisa mengimport data master user bebas. Jadi kalau ingin yang lebih tahu, informasi lebih lengkap, silahkan klik panduan ini. Nanti diarahkan ke apa aja yang bisa diimport, gimana cara importnya, dan plus peringatannya. Oke, dan ini backup dan restore database. Jadi apa yang udah dikerjakan bisa di backup, dan kalau misalnya suatu hari servernya dilanda bencana, bisa di restore langsung di sini. Jadi nggak perlu pakai fungsi backup restore-nya bawaannya MongoDB. Saya udah sediakan duluan. Oke. Sejauh ini sudah selesai untuk proses instalasi dan import data dasar.